Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mengungkapkan struktur dalam teks eksposisi. Nah, dikatakan struktur dalam teks eksposisi berarti susunan yang terdapat dalam teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa saja sebenarnya struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Tesis berarti bagian pembuka dalam teks eksposisi. Tesis biasanya pendapat umum yang disampaikan oleh si penulis. Yang kedua yaitu argumentasi ataupun penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi berarti penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berarti menegaskan pendapat awal serta menambah saran ataupun rekomendasi terhadap masalah yang diangkat. Nah, demikianlah struktur dalam teks eksposisi. Yang kedua, materi kita yaitu mengidentifikasi kebahasaan dalam teks eksposisi. Dikatakan mengidentifikasi berarti mencari ataupun menemukan kebahasaan di dalam teks eksposisi. Apa saja kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi? Oleh karenanya kita harus menemukan kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Baiklah, kebahasaan yang sering terdapat dalam teks eksposisi yaitu yang pertama yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang ataupun benda. Misalnya kata ganti diri si penulis seperti saya, aku, kami, kita, ia, dan mereka. Biasanya pronomina terdapat pada tesis ataupun penegasan ulang. Nah, berbicara tentang pronomina, sebenarnya jarang ditemukan di dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya di sini Ibu membuat contoh pronomina, yaitu didengarkan bagus-bagus. Segeralah bertobat, berhenti mengkonsumsinya. Ikuti rehabilitas, putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Nah, kata kita ini merupakan termasuk ke dalam pronomina, yaitu kata ganti orang. Seperti contoh yang sudah Ibu katakan tadi, yaitu kita. Nah, di sini sudah dijelas kalau kita adalah pronomina. Selanjutnya, kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi ada istilah. Di dalam eksposisi banyak istilah yang digunakan. Istilah digunakan untuk membantu penulis ataupun pembaca memperkuat gagasan yang disampaikan. Nah, contoh dari istilah di dalam teks eksposisi yaitu polusi. Polusi yang bermakna yaitu pencemaran. Yang kedua yaitu habitat. Habitat artinya maknanya adalah tempat tinggal khas bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat ataupun tempat kediaman hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang ketiga yaitu adjektiva ataupun kata sifat. Berbicara tentang adjektiva berarti kata sifat seperti punah, miskin, cantik, dan lain sebagainya. Di sini Ibu memberikan contoh yaitu serius. Serius dalam makna leksikal ataupun makna kamus yang berarti sungguh-sungguh. Di dalam kamus yang berarti sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kata turunan. Kata turunan adalah kata yang telah diberi imbuhan dan sudah mengalami perubahan makna. Kata turunan berarti kata yang diberikan imbuhan dan mengalami perubahan makna. Nah, di sini Ibu membuat contoh yaitu kata tipis. Kata tipis itu termasuk kata sifat. Nah, jika kata tipis itu dibubuhi atau ditambahkan imbuhan yaitu imbuhan penasal ditambah akhiran an, maka kata tipis tambah pean menjadi penipisan. Nah, kata penipisan itulah yang terjadi perubahan makna. Nah, kata penipisan termasuk ke dalam kata benda. Contohnya yaitu suatu penipisan. Selanjutnya yaitu terdapat juga frasa adjektiva di dalam teks eksposisi. Frasa adjektiva ataupun frasa sifat. Frasa adjektiva berarti frasa yang distribusinya menggunakan kata sifat. Di sini Ibu memberikan contoh
sangat cantik, baik sekali, sangat kotor, paling licik, dan lain sebagainya. Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang teks laporan hasil observasi bahwa frasa itu adalah yang terdiri dari dua buah kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dan tidak melampaui batas fungsi. Biasanya frasa itu dua buah kata atau lebih yang memiliki satu fungsi dalam kalimat. Nah, seperti inilah contoh dari frasa adjektive, yaitu sangat cantik, baik sekali, sangat kotor, paling licik, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang keenam yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja ataupun verbal. Nah, kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja ataupun verbal. Contohnya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Kata bumi merupakan subjek, saat ini merupakan keterangan waktu, sedang menghadapi merupakan predikat, berbagai permasalahan yang serius merupakan objek. Nah, demikianlah kalimat verbal, berarti yang predikatnya menggunakan kata kerja. Nah, di sini predikatnya menggunakan kata kerja yaitu sedang menghadapi. Yang kemudian kebahasaan dalam teks eksposisi yang ketujuh yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek, Ciri-cirinya yaitu objek dikenai pekerjaan, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang ketiga, predikatnya yaitu kata kerja transitif seperti yang berimbuhan menasal yaitu mem, men, menge, dan kemudian memper. Yang selanjutnya yaitu keempat, kalimatnya mempunyai pola dasar yaitu SPO atau dengan kata lain subjek, predikat, objek. Contohnya di sini Bu memberikan contoh. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Kata bumi merupakan subjek, sedang menghadapi merupakan predikat, berbagai permasalahan yang serius termasuk pada objek. Nah, kalimat ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ibu ulang, kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat pasif karena ciri-cirinya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Ibu ulang. Nah, kalimat dalam aktif transitif biasanya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang kedua yaitu contohnya adalah ayah mengecat rumah. Kata ayah merupakan subjek, mengecat merupakan predikat, dan rumah merupakan objek. Nah, kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, rumah dicat oleh ayah. Yang kemudian yang kedelapan yaitu kalimat aktif intransitif. Berbicara tentang kalimat aktif intransitif berarti kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Ciri-ciri kalimat aktif intransitif yang pertama, tidak terdapat objek yang dikenai tindakan. Yang kedua, tidak dapat diubah ke kalimat pasif. Yang ketiga, pada umumnya menggunakan kata kerja ber, ter, kean, dan beran. Contohnya, di sini belum memberikan contoh. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah lingkungan yang serius. Masalah lingkungan di atas termasuk subjek, merupakan masalah lingkungan yang serius termasuk predikat. Contoh yang kedua yaitu Lina berlari. Kata Lina merupakan subjek, berlari merupakan predikat. Dan contoh yang ketiga yaitu dia menangis dengan keras. Kata dia berfungsi sebagai subjek, menangis berfungsi sebagai predikat, dengan keras berfungsi sebagai keterangan cara. Nah, demikianlah contoh dari kalimat intransitif dan transitif. Perbedaannya adalah dalam kalimat aktif transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif, sedangkan dalam kalimat aktif intransitif tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Nah, kalimat aktif transitif predikatnya membutuhkan objek, sedangkan dalam kalimat aktif intransitif predikatnya tidak memerlukan objek. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Jika ada anak-anak Ibu yang kurang paham ataupun kurang jelas, silakan ditanyakan melalui chat group. Sekian dan terima kasih.